ya itu di Enggak ada kepanjangan. anak semua. Oh, Pak anak. Nggak boleh gitu. Ini 9.30 kan udah
Lihat aku di sini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun
Selagi anak belum berusia 16 tahun, biarkanlah dia membaca 10. Halo, Assalamualaikum. Dari sini. Oh, kameranya di sini. Oh, iya. Assalamualaikum, kelas 8. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan videonya dibuka sayang. Cantikkan Videonya 8D, dibuka. Laina, Lia Silvia, dan yang lainnya. Yogi, Mutiara. kemana Yogi? Mutiara, Kaila. Yuk ditunggu, videonya dibuka sayang. Sekarang kita buka materi matematika kelas 8. Ini menghadapi matematika ya, bukan menghadapi macan. Nggak usah takut. Ya, oke. Sekarang Semangat ya, kita sambil menunggu yang lainnya sambil gabung menunggu juga. yang lain. Sekalian Ibu juga perkenalkan diri. Ini ada ya. guru baru. Ibu guru baru, baru matematika, yaitu Ibu Om Komaria. Ibu ngajar di 8E dan 8F. Dan Ibu didampingi oleh guru matematika juga yang sudah profesional, yaitu Ibu Meli Istiana. Ibu sedang belajar dengan Ibu Meli. Silakan Bu Meli. Ya, Ibu sapa dulu ya kalian semua di sini. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat enggak? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Di zaman sekarang ini kan sedang banyak virus di luaran ya. Lebih baiknya kalian di rumah aja. Bukan berarti di rumah kita tidak semangat dalam belajar ya. Kita harus tetap semangat. Belajar di rumah bukanlah suatu masalah untuk tidak semangat dalam belajar. Ya anak-anak. Apalagi sekarang Ya, sudah canggih ya media, benar nggak Bu Om? Iya, betul. Sudah ada Zoom gitu Ada ya. Zoom, Jadi ya. kita bisa melihat guru kita nih di sini gitu ya, yang biasa ngeliat di sekolah bisa ngeliat di sini lewat HP, lewat Zoom gitu ya. Sambil belajar itu kan kayaknya asik aja ya Bu Om. Ya, Asik bener. banget, apalagi belajaran matematika. Wih, Betul. Matematika ini memang bukan dibaca, tapi bukan. banyak latihan sebenarnya, banyak latihan dan juga banyak memahami setiap materi-materinya tuh gitu ya, itu matematika. Oke, di sini lumayan ya, sudah banyak yang gabung. Di sini ada Nanda 8H. Kemudian ada Jihan. Dimas, Jihan, dan Ada ini Muhammad, Nandini. siapa nih belum muncul gambarnya. Iya. Namanya tapi sudah ada. Yang belum muncul diharapkan ayo segera gabung ya di Zoom pertemuan kali ini. Videonya dibuka nak. Ayo, videonya nggak usah dibuka. malu-malu. Kamu cantik dan cakep-cakep. Ayo, ganteng-ganteng, Gantengnya cakep-cakep. dibuka, gantengnya. gabung. Cantiknya dibuka, cantik. Yo. Ya, sudah gabung semua ya. Kita di sini belajar matematika ya. Untuk yang pertama ya, bab pertama itu nanti kita belajar tentang Teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya di sini masih dasar kok, tenang aja ya. Dibantu kok kalau ada kesulitan ya. Kalian tidak usah merasa aduh susah Bu, gimana, tenang aja nanti dibantu ya. Oke. Nextnya pakai ini apa? Atau tangan aja? Oke. Sudah? Sebentar.
Saya aja yang bagian ini. Melinya duduk manis. Berdiri menerangkan. Sudah? Kompetensi dasarnya sudah. Ya, ini judulnya tentang teorema Pitagoras. Yang pertama di sini Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasarnya, maksudnya apa gitu ya. Oke. Balik mani. Ya, kompetensi dasarnya yaitu memahami teorema Pitagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai pola bilangan. Itu kompetensi dasarnya ya. Lalu tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya adalah siswa dapat menemukan teorema Pitagoras. Yang kedua, siswa dapat menyatakan teorema Pitagoras dalam bentuk rumus. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Ya. Diingat-ingat anak-anak ya. Tuh. Tujuan pembelajarannya. Kita kan udah lihat judulnya ya, dengan teorema Pitagoras. Pasti kita pengen tahu kok ada nama Pitagoras. Pitagoras itu apa sih asalnya, bagaimana? Dan ini akan dibahas. Gini ya. Gini. Gimana Pak? Dan? Oh no. The next. Salah klik ya? Oh gitu. Jadi aku ke kiri ya? Gini. Tuh Pak. Aku udah nyentuhnya pelan-pelan loh. Salah. Jadi kliknya coba. Belum kenal dia sama gue. Ya. Oke. Sudah muncul gambarnya di sini ya. Nah, ini adalah tokoh Pitagoras. Kalau kalian pengen tahu seperti apa sih gitu Pitagoras awalnya, maksudnya siapa yang menemukan, ini adalah beliau. Ini gambarnya ya. Itu pada abad ke-1, yaitu pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Dia seorang berkebangsaan Yunani. Dia mengungkapkan, yang menemukan Pitagoras itu, ia mengungkapkan katanya bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku itu adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Nah, maksudnya bagaimana gitu ya? Mungkin barangkali kalian belum paham, akan dijelaskan lagi ya kemudian. Next. Oke, mana teh? Itu ya. Berarti. Oke, sip. Tuh, begini. Berarti ini. Oh, no. Nah. Dipegang lagi. Oke. Kebanyakan. Tadi udah. Udah. Ini nih awal nih. Ini nih harusnya ini. Ini nih. Yang sebelumnya.
sebelumnya. Nih, ya, satu lagi. Iya, boleh. Udah. Oh ya, ini cara menemukan teorema Pitagoras ya, anak-anak perhatikan di situ ya. Pertama, kalian itu gambar dulu segitiga siku-siku. Gambar segitiga siku-siku itu seperti yang berwarna merah, yang ini. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan ya, anak-anak? Kelihatan nggak? Ada segitiga yang berwarna merah? Halo? Kelihatan? Sudah ya, kelihatan ya? Ya, Kelihatan, itu Bu. ya, kelihatan. Itu namanya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya, biasanya itu ditandai dengan gambar seperti ini ya. Ini menandakan bahwa sudutnya adalah siku-siku. Yaitu berapa sudut siku-siku itu? Berapa sayang? Ada yang Ayo, masih sudut ingat? siku-siku, Sudut ingat nggak? siku-siku berapa? 90. Berapa? 90. Iya, Iya, betul pintar sekali banget. ya, masih semangat berarti ya. Ini adalah sudut siku-siku ya, ini segitiga siku-sikunya. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya Pitagoras, menemukan Pitagoras di segitiga siku-siku itu di mana gitu ya. Pertama kita lihat dari segitiga siku-siku ini ya, kita gambar dulu nih dari setiap panjang sisinya. Ini kan segitiga siku-siku ada 3 sisinya ya, 1, 2, 3 ya. Oke. Yang kuning apa yang merah, Pak? Bebas. Yang merah. Ini. Ini. Ya ini ya, nih Ibu coret ya yang warna merah, ini adalah sisi-sisi segitiga. Paham? Kemudian kita gambar dari setiap sisi ini nih dibikin persegi. Ya, bikinnya persegi. Nih 1, 2, 3 gitu, kita gambar persegi. Nanti jadinya gambarnya kayak gini ya. Nah pas udah kita gambar seperti ini ya, kita kasih ukuran. Ukuran di setiap sisi ini. Misalnya yang ada warna hijaunya kita kasih B misalkan. Ya. Kemudian yang orange misalkan kita kasih A. Gitu. Sisinya. Nah, yang ini kita kasih C misalkan gitu. Ya. Udah ada ukurannya nih, ya. A, B, dan C. Sekarang kita lihat. Yang di warna hijau ini kan bangunnya adalah persegi kan. Kalian harus ingat kembali rumus luas persegi. Mencari rumus luas persegi itu apa rumusnya? Ingat nggak? Luasnya bagaimana? Luas. L sama dengan Luas persegi. Persegi. Ada yang tahu? Ingat-ingat? SD juga sudah ada loh. Berapa rumusnya Persegi. kalau persegi? Apa kali apa? S kali S dah, Bu. Iya, S kali S. S itu apa sih? Sisi. Sisi, oke. Pinter sekali ya. Nah, kalau ini Siapa itu pinter banget? adalah sisinya maksudnya. Maksudnya ini di sini B itu adalah B Sisi sentimeter. Artinya sisinya sebesar B sentimeter ya. Berarti luas pada gambar yang hijau ini B kali B atau sisi kali sisi ya, sama aja. Kemudian sama nih gambar yang warna ungu juga bentuknya persegi. Berarti luasnya adalah C kali C. C kali C Yes, ya. Yang orange luasnya berarti apa? A kali A ya, A kali A. Nah, sekarang kita lihat. Kalau luas yang gambar warna hijau ini L sama dengan B kali B. Kita sederhanakan aja. Menjadi B kuadrat. Karena B kali B itu nilainya sama saja dengan B kuadrat. Ya. Yang ini juga kita sederhanakan menjadi A kuadrat. Begitu pula yang C. Sama dengan C kuadrat. Ya, oke. sampai di sini anak-anak sudah jelas. Sudah paham? Paham ya, Nak ya? Ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Nah, sekarang nih ya, kita udah lihat nih ya, berarti dari segitiga siku-siku itu ya, di sini ternyata ya,
kalau kita lihat sisi yang ada pada segitiga siku-siku ini kan adalah sisinya B. Sisi B segitiga siku-siku ini ternyata sama aja dengan sisi persegi yang berwarna hijau gitu ya. Nah, kalau kita bikin sebuah persegi ternyata bentuknya adalah B kuadrat. Ya, B kuadrat. Maka di sini disimpulkan bahwa sebuah segitiga siku-siku ini ya yaitu luasnya itu adalah B kuadrat ya. Yang ini adalah luasnya A kuadrat yang sisi ininya. Yang sisi di depan sudut segitiga siku-sikunya adalah C kuadrat. Maksud dari gambarnya itu dulu. Paham ya? Paham Iya, ya? Bu. Oke. Next. Hapus dulu. semua. Mana? Hapus dulu. Hapus. Yang ini. Hapus dulu lah. Ya. Udah. Slide. Udah tadi ini udah dibahas. Oh ya, masih. Nah, udah gambar ini ya. Oke. Gambar ini oke? Ya lanjut ya. Tadi kalian sudah lihat. Sudah lihat ya. Nah, sekarang gini, kita andaikan dari persegi orange, yang warna orange ini kita potong pakai gunting atau kita gambar dulu garis ya. Garis, ini namanya garis diagonal pada persegi ya. Ini kita bikin garisnya ya. Kemudian setelah kita potong garisnya, kalian lihat di sini. Ada berapa potong ini? Pada persegi orange ada berapa potong? Ada berapa potong itu anak-anak? 1, 2, 3, 4. Oke, betul sekali. Sip. Next. Kotor. Kayak gini. Ya. Tadi udah digunting tuh, lihat ya, digunting. Tuh, ceritanya ditempel-tempelin ya, seperti itu. Itu. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Ayo. Yang warna orange itu bentuknya persegi bukan? Bentuknya Ayo. persegi bukan warna orange? Warna orange. Iya, persegi. Perseginya di sini campuran ya, banyak angkanya ya. Ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5. Di sini tapi ada beda warna ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang warna orange ini adalah berasal dari persegi yang tadi kita gunting-gunting itu ya. Kan ada 4. Ini dari yang persegi tadi. Yang 5-nya ini dari persegi yang sebelah sini. Ya, maksudnya begitu. Nah, Mau pakai ini? enggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Nah, ini ya. Jadi sudah lihat, sementara lihat dulu lihat. Ini garis pada depan hadapan sudut segitiga siku-siku ini ya, ternyata adalah jumlah persegi. Ya, sama aja dengan jumlah persegi. Sisi siku-siku ini tuh ya, sama saja nilainya dengan jumlah persegi gitu. Ya. Jumlah perseginya di sini ternyata bisa didapat dari jumlah sisi yang sampingnya dan sisi alasnya gitu. Karena persegi yang ada di sisi samping ini didapat dari persegi sisi alas segitiga siku-siku dan sisi samping segitiga siku-siku gitu. Maksudnya Perhatikan anak-anak. paham nggak? Jelas nggak? Paham ya maksudnya ya? Paham nggak? Ya, Oke. sisi miring Ibu, ini dari alas sama tinggi. Iya sini. gitu ya. Ya, Ya. Bu Om ya, ini Ya, betul. adalah sisi alas ya dan ini Ya. sisi samping gitu. Ya, jadi itu didapat dari persegi yang tadi sudah dipotong-potong itu gitu untuk memudahkannya, makanya di sini kita pakai warnanya yang banyak beda gitu. warna. Iya, Iya. gitu maksudnya ya. Next. Udah ini. Nah, oke. Sudah di situ sudah jelas ya apa yang dapat kamu simpulkan, yaitu luas persegi berwarna hijau ditambah luas persegi berwarna orange sama dengan jumlah persegi berwarna ungu. Maksudnya, kok warnanya yang mana Bu yang ungu? Yang tadi, yang sebelum
kita buka Sebelum slide bedah, ini ya, sebelum ada dibedah. warna sebelum dibedah kan sebelah sini warna ungunya Nah, gitu ya. Betul oke. banget. Ya. Oke. Jadi kuadrat sisi miring itu disebut dengan hipotenusa ya. Pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Ya. Perhatikan anak-anak, hipotenusa atau segitiga sisi miring itu adanya di sini. Yang tadi, yang di tadi, hadapan yang sudut U. siku-siku. Ya. Nah. Ini sudut siku-sikunya ya. Pokoknya kalau sisi di hadapan sudut siku-siku itu dikatakan sisi miring atau yang biasa disebut dengan hipotenusa. Itu yaitu sama saja nilainya dengan panjang dari kuadrat sisi miring, sisi samping dan sisi samping alasnya. dan sisi gitu. alas. Maksudnya begitu, ya. Masih? Enggak, udah ke rumus langsung nanti. Kalau enggak, lanjut. Ini. Mana? Nih, rumus. Berarti rumus. 10. Dan inilah yang dinamakan dengan teorema Pitagoras. Nih rumusnya nih yang warna kuning ya. Kelihatan kan dari sana? Ya, yaitu Lihat anak-anak, tuh. kelihatan ya. Rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumusnya seperti itu. Jadi kalau teorema Pitagoras tuh ya, itu artinya mencari sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu rumusnya. Paham nggak sampai di sini? Anak-anak, sudah jelas belum? Paham nggak, Nak? Bu, C kuadrat itu apa? A kuadrat itu apa? B kuadrat itu apa? Ini Dijelaskan lagi, ini, Ibu Meli. Ini A kuadratnya nih yang di bawah. Di bawah garis segitiga ini A kuadrat ya. Ini B kuadrat nih yang sampingnya. Nah yang di hadapan sudut siku-siku ini yang dicari yaitu C kuadrat. Gitu. Ini ya. Balik lagi. Kok gede banget? Dari muka saya lagi live streaming. Ini next ya. Prinsipnya. Prinsip teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Sisi AC yang terletak di depan sudut siku-siku ini sisi AC ya. Terletak di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya. Disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Itu bahasanya. Udah cukup. Teorema Pitagoras. Perhatikan anak-anak, ini adalah bentuk dari contoh-contoh gambar yang menentukan di mana teorema Pitagoras itu. Nah, ini contohnya model ungu, yang oranye, merah, dan hijau. Ya, mana? Coba anak-anak ada Yogi, Putri Amanda. Kalau ungu berarti hipotenusanya mana? Yang A atau C? Nah, Mutiara, Faris, ya. Untuk gambar ungu, mana hipotenusanya? A, B, atau C? Nah, C, ya, C, Faris. Keren ya. Sekarang Ibu tanya, ya, rumus dari teorema Pitagoras ingat enggak? C kuadrat Ada yang mau? A kuadrat tambah B kuadrat. Siapa itu? Siapa itu tadi yang jawab? Nanda, Bu. Nanda, ih cakep banget, nambah keren. Ya, Nanda 8H. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, itu adalah bentuk-bentuk. Jadi dibolak, dibalik, di apapun kamu tahu, hipotenusa atau teorema Pitagoras atau Pitagoras itu sendiri adalah sisi miring dari segitiga. Sudah jelas? Jelas nggak, Nak?
Jelas ya. Jadi kamu jangan sampai tidak tahu anak SMP Pitagoras kok apa? Pelongo ya, nggak usah. Kamu harus tahu Pitagoras itu adalah sisi miring dari segitiga atau hipotenusa. Dan kalau misalnya sisi miringnya itu, Bu, sisi miringnya itu kayak gimana? Misalkan masih ada yang nanya lagi ya, gimana gitu kata Bu Om. Kalau tanya, Bu, iya Bu, saya tahu Pitagoras itu sisi miring yang dicari. Iya. Namun sisi miring itu yang mana Bu? Misalkan ada yang bertanya lagi, gimana yang mana nih? Ya, berarti kamu lihat gambar dari segitiga segitiga ini itu. dilihat dulu. Dilihat dulu. Sudutnya. Sudut siku-sikunya yang mana? Letaknya. Kalau letak sudut siku-sikunya itu yang di hadapannya ini ya, berarti ya ini garis yang di hadapan sudut siku-siku itulah sisi miringnya. Gitu. Oh ya, Bu Meli udah jelasin. Sudah paham ya? Sudah jelas ya Nak ya? Jelas nggak? Bu. Jelas. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Ibu, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus yang sesungguhnya. Bu, kalau C kuadratnya sudah diketemukan, B kuadratnya sudah, tinggal mencari A. Bagaimana Ibu Meli? Ya. Kalau mencari B kuadrat misalkan bagaimana ya? Tinggal dikurangin saja. C kuadrat dikurangin Sini, Bu Meli, A tulis, Bu kuadrat. Meli. Ya, Ibu tuliskan di sini ya. Ya, sini Bu. Misalnya yang mau dicari adalah B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. Begitu pula sebaliknya, jika yang dicarinya adalah A kuadrat, kita tinggal mengurangi saja. Itu caranya. Ya. Sudah jelas anak-anak? Jelas? Jelas, Bu. Ya. Iya. Sekarang kita ke latihan, ke contoh soal dulu ya. Oke, dihapus dulu ya. Oh sudah ya Pak. Oke. Sudah tak Pak? Di next Pak. Contoh latihan. Ya ini contoh soal. Diperhatikan anak-anak supaya ingat. Ya di sini ada soal tentukan nilai C pada gambar di bawah ini. Ada segitiga. Dan di sini ada siku-siku, yaitu di sini B bernilai 8 cm dan A bernilai 6 cm. Yang kita tanyakan adalah C. Ya, berarti ini yang ditanyakan adalah hipotenusa atau Pitagoras, sisi miring. Silakan Ibu Meli dilanjut. ya. Itu mencari nilai C. Yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa mencari nilai C itu sama saja dengan mencari sisi miring ya. Atau hipotenusa yang sudah dijelaskan sama Bu Om juga tadi ya. Ini diketahui segitiga siku-siku ya. Panjang sisi sampingnya kita kasih ini aja ya, kasih nama saja segitiganya biar lebih mudah. Kita kasih nama segitiga ini misalkan segitiga ABC. Segitiga siku-siku ABC. Nah, di sini sudah diketahui panjang ya, panjang sisi AB yaitu 8 cm. Kemudian panjang sisi BC-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah sisi AC ya atau panjang C. Sisi AC. Ya, situ diketahui sisi AB ya. Atau sisi A boleh, sisi B 8 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sisi C ya. Sisi C. Sisi C. Kali-kalian. Nah, kita lihat. Dan di situ ternyata sisi C-nya ternyata adalah sisi miring, yaitu hipotenusa. Berarti kita pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilai A-nya berapa di situ? A-nya berapa sayang? 6. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, kita tinggal jumlahkan saja. Ini 36 ditambah 64 sama dengan berapa? 100. 100. Ya.
100 ini masih bentuknya C kuadrat ya. Masih bentuk C kuadrat. C C kuadrat adalah 100 cm ya. Jangan lupa satuannya cm ya. Iya. Ah, kemudian kita cari sisi C-nya. Berarti Sisi yang dicari C-nya. hanya C. C sama dengan akar ya? akar dari 100. 100 sama dengan Berapa akar dari 100 itu ya? Ayo, Berapa ada ya? yang jawab. 10. Siapa cantik? Siapa? Siapa yang jawab? Siapa ini yang jawab? Wih, keren. Keren ya, Betul masih sekali. masih pada semangat nih meskipun udah siang ya. Iya, Harus tetap semangat ya. bentar. Ya, itu contoh soalnya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sudah ya, jelas ya? Sudah ya? Sudah cukup. Oke. Oh, jelas. Nah, bro. Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Cukup materi sampai di sini saja kelas 8. Nanti bisa ditanyakan lewat GCR atau WA langsung Ibu Meli dengan Ibu Om. Oke, ini seperti ini ya jawabannya. Oke, Bu. Nanti latihannya lewat GCR, Ibu tuliskan di GCR ya. Nanti kamu kirim ke GCR atau bisa lewat WA ya. Oke. Tuh ya. Intinya kesimpulannya, Kesimpulannya, ya ini kesimpulannya seperti ini. Pitagoras adalah kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain, yaitu C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kesimpulannya. ya. Terima kasih. Terima kasih, itu saja. Itu saja materi dari kelas 8 hari untuk ini. Ibu ya hari ini. Alhamdulillah ya kita tutup pertemuan hari ini. Ya, Terima kasih yang Terima sudah kasih. join, Ya, gabung sudah join. ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkatu.